Edwin Jenner. Video kali ini kita akan bahas seorang anak yang telah tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Pada hari Senin, tanggal 13 November tahun 2023 sekitar jam 6.30 pagi, terjadi sebuah penemuan yang menggemparkan warga Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seorang petani yang sedang berjalan menuju sawahnya di tepi sungai Desa Keting menemukan tubuh seorang wanita yang tidak dikenal identitasnya. Awalnya, petani tersebut mengira bahwa wanita itu adalah orang gila yang sedang tertidur di semak-semak pinggir jalan. Namun, rasa penasarannya mendorongnya untuk mendekati. Setelah didekati, tampaklah banyak bercak darah di sekeliling wanita tersebut. Saat tubuh wanita itu dibalikkan, terlihat luka terbuka pada bagian lehernya yang hampir terpisah. Melihat kejadian yang mengerikan ini, petani tersebut langsung melaporkannya ke perangkat desa setempat. Kasus ini kemudian segera dilaporkan ke Polsek Jombang. Yang lebih miris lagi, setelah kasus ini terungkap, ternyata anak korbanlah yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Setelah mendapatkan informasi tentang penemuan tubuh wanita tersebut, pihak kepolisian segera bergegas menuju lokasi kejadian. Setibanya di sana, polisi langsung melakukan olah TKP. Penemuan ini sontak membuat warga sekitar gempar dan banyak yang segera mendatangi lokasi untuk melihat kondisi korban secara langsung. Namun, dari sekian banyak warga yang berkumpul di TKP, ternyata tidak ada satupun yang mengenali jasad wanita tersebut. Melihat kondisi luka korban, polisi pun menduga kuat bahwa wanita ini adalah korban pembunuhan. Tubuh korban kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi di Jember untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi yang berada di TKP mencoba menyusuri sungai sekitar tempat tubuh korban ditemukan. Alhasil, mereka menemukan sebilah pisau dapur di dalam aliran sungai. Dari identifikasi, diduga kuat bahwa pisau itu adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, karena pisau tersebut masih dalam kondisi belum berkarat sama sekali. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa kalung, jam tangan, anting, dan sebilah pisau. Awalnya, dugaan polisi adalah korban ini adalah korban begal. Namun, setelah mengetahui bahwa perhiasan korban tidak hilang, dugaan itu berubah menjadi kasus pembunuhan murni. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan bahwa korban memiliki sejumlah luka. Di antaranya luka sayatan pada bagian leher, dua kelopak matanya yang lebam, serta dahi dan kedua tangannya yang juga lebam. Diduga kuat bahwa korban ini telah disiksa sebelum dibunuh. Selain itu, dokter forensik juga melakukan pemeriksaan sidik jari pada korban untuk mengungkap identitasnya. Beberapa jam setelah penemuan tubuh tersebut, seorang wanita berusia 35 tahun bernama Nur Hasana mendatangi Polsek Jombang. Dia melihat postingan di Facebook tentang penemuan jasad wanita di pinggir sungai dan merasa bahwa ciri-ciri wanita tersebut sangat mirip dengan ibunya yang hilang sejak tanggal 12 November tahun 2023. Pihak kepolisian pun langsung mengarahkan Nur ke rumah sakit untuk melihat jasad tersebut secara langsung. Di dalam ruangan jenazah rumah sakit, Nur langsung histeris karena jasad itu ternyata adalah ibu kandungnya, Hasia, berusia 60 tahun. Dia tidak menyangka bahwa ibunya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nur dan ibunya tinggal dalam satu rumah yang berlokasi di Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ibunya berpamitan kepada Nur untuk bertemu dengan temannya di daerah Jember dengan membawa sepeda motor. Nur sempat melarang ibunya pergi karena khawatir dengan kondisi ibunya yang sudah tua. Namun, Hasia tetap ingin pergi dan memaksa Nur untuk mengizinkannya. Nur mengizinkan ibunya pergi dengan satu syarat, yaitu meminta nomor telepon teman ibunya untuk bisa dihubungi jika ada sesuatu yang darurat. Namun, Hasia menolak dan marah kepada Nur karena merasa anaknya tidak percaya padanya. Ketika azan maghrib berkumandang, Nur bergegas menunaikan sholat. Setelah selesai sholat,
Dia menemukan bahwa ibunya telah pergi dari rumah secara diam-diam dengan sepeda motor dan tanpa berpamitan. Sejak saat itu, ibunya tidak pernah pulang dan ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nur berharap kepada polisi agar mereka segera menangkap pelaku yang tega menghilangkan nyawa ibu kandungnya. Pihak kepolisian pun memeriksa 4 orang saksi lainnya yang merupakan keluarga korban untuk memudahkan pengungkapan kasus ini. Dari keterangan saksi, terungkap bahwa terakhir kali korban terlihat mengendarai motor, namun motor tersebut tidak ditemukan saat tubuh korban ditemukan. Pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan dan pelacakan motor milik korban. Dari kesaksian Nur, diketahui bahwa ibunya bertemu dengan seorang pria bernama Agus sebelum peristiwa tersebut. Polisi pun mencari tahu siapa Agus ini, orang terakhir yang bertemu dengan korban. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1 bulan setelah penyelidikan, polisi berhasil menangkap Agus yang berusia 50 tahun. Saat diinterogasi di dalam mobil, Agus mengakui bahwa dirinya adalah pelaku pembunuhan. Namun, dia mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya saja, melainkan masih ada 2 orang lainnya yang terlibat. Dengan pengakuan Agus, terungkap bahwa total pelaku pembunuhan ini berjumlah 3 orang. 2 orang lainnya adalah Sadi dan Nur Hasana, anak korban. Keesokan harinya, polisi berhasil menangkap Sadi dan Nur Hasana. Saat proses penangkapan, Sadi mencoba melarikan diri, sehingga polisi terpaksa menembakkan timah panas ke arah kakinya. Sementara itu, penangkapan Nur Hasana dilakukan dengan koordinasi dengan pamannya. Nur kemudian diserahkan oleh pamannya kepada polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari interogasi, diketahui bahwa motif dari kejahatan ini adalah rasa sakit hati karena tidak mendapatkan restu dari korban, yang merupakan ibu dari Nur Hasana. Sadi, yang bekerja sebagai debt collector, ingin melamar Nur. Dia sempat berkomunikasi via telepon dengan korban dan mengutarakan keinginannya untuk melamar Nur. Namun, korban menolak lamaran dari Sadi dan bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah merestui hubungan mereka. Hal ini membuat hubungan asmara antara Sadi dan Nur putus. Namun, seiring berjalannya waktu, Sadi dan Nur Hasana kembali menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Meskipun terhalang restu dari Ibu Nur, mereka berpacaran di belakang Ibu Nur. Sadi yang masih menyimpan kekecewaan di hatinya meminta izin kepada Nur untuk memberikan pelajaran kepada Ibu Nur dengan cara memukulinya. Nur yang juga masih marah kepada ibunya akhirnya setuju dengan saran dari Sadi. Sadi pun meminta bantuan Agus untuk melancarkan aksinya. Agus, yang sudah mengenal dekat dengan korban, setuju untuk membantu Sadi. Pada tanggal 12 November tahun 2023, Agus menghubungi korban dan mengajaknya untuk menagih hutang ke rumah temannya. Tanpa curiga, korban Hasya setuju dan mereka bersiap-siap setelah sholat maghrib. Agus tiba di rumah Hasya dan keduanya pergi berboncengan motor. Sadi dan Nur mengikuti mereka menggunakan motor mereka sendiri. Sadi sudah menyiapkan pisau di balik jaketnya. Setibanya di tepi sungai desa Keting, Agus tiba-tiba menghentikan laju motornya di tempat sepi sesuai dengan rencana mereka. Agus turun dari motor dan berpura-pura memeriksa kondisi ban motornya. Kemudian, Sadi dan Nur datang. Nur langsung memegangi kedua tangan ibunya. Sadi memukuli korban, dan korban sempat melawan dan berteriak. Sadi diam-diam mengeluarkan pisau dari dalam jaketnya dan menusuk leher korban Hasya. Agus, salah satu pelaku, datang dari belakang dan menutup mulut korban sambil mengeluarkan celurit dan menyayat leher korban hingga bersimbah darah. Korban Hasya akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Ketiga pelaku ini mengambil uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah dari dompet korban. Mereka membiarkan jasad korban tergeletak begitu saja. Pelaku Agus segera melarikan diri dengan membawa 1 unit motor milik Hasya agar kasus ini terlihat seperti kasus begal. Namun, akhirnya kasus ini berhasil terungkap oleh pihak kepolisian. Polisi menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Dalam proses rekonstruksi tersebut, Nur Hasana hanya bisa menangis ketika harus mengulang adegan demi adegan saat melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri. Nur mengaku bahwa dia telah ditipu oleh Sadi, kekasihnya.
Awalnya, Nur hanya ingin memberikan pelajaran kepada ibunya dengan cara memukulinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ibunya akan dibunuh dengan cara yang mengerikan oleh Sadi dan Agus. Atas perbuatannya itu, ketiga pelaku dihadapkan dengan ancaman hukuman berat, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang dapat dikenai hukuman pidana maksimal, yaitu pidana mati. Ini menunjukkan bahwa pola pikir Nur tidak normal. Dengan mengizinkan ibunya diberi pelajaran dengan cara dipukuli, tindakan Nur sudah salah dan merupakan penghinaan terhadap ibu. Sekarang, dia dihadapkan dengan hukuman mati. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak pernah menyakiti ibu kita yang telah melahirkan dan merawat kita. Kita harus menghormati dan mencintai ibu kita. Semoga kita selalu ingat akan pentingnya penghormatan dan kasih sayang kepada ibu. Terima kasih dan sampai jumpa.